Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu pertama kali ungkapan tersebut ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu dan Tular pada abad sekitar 14 pada masa kerajaan Majapahit, yaitu Ruaneka Datu Winunus Buddha Wisma Bhinneki Rakwa Ring Apan Kena Parwanosen Mangkang Jinatua Kalawa Siwatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Ya, maaf ya kalau misalnya cara saya dalam menyebutkan itu kurang tepat. Ya, ini bahasa kuno, bahasa lama. Nah, artinya kira-kira bahwa agama Buddha dan Siwa atau Hindu merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina, Buddha, dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah tetapi satu jua. Artinya tak ada dharma yang mendua. Nah, menurut ungkapan Jawa kuno, secara harfiah mengandung arti Bhinneka itu beragam, tunggal itu satu, ika itu. Jadi, jika diartikan yaitu beragam, satu itu. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi perbincangan terbatas antara Muhammad Yamin, Soekarno, dan I Gusti Bagus Sugriwa dalam sidang-sidang BPUPKI. Jadi saat itu Muhammad Hatta sendiri mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka. Setelah beberapa tahun kemudian, ketika merancang lambang negara Republik Indonesia dalam bentuk Garuda Pancasila dimasukkan ke dalamnya. Nah, lambang Garuda Pancasila yang kita kenal saat ini itu pertama kali digunakan dalam sidang kabinet Republik Indonesia Serikat atau sidang kabinet RIS yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara berdasarkan usul Muhammad Yamin, di mana saat BPUPKI kira-kira Mei-Juni 1945. Jadi saat itu Muhammad Yamin menyebut-nyebut ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu sendirian. Nah, temannya yang dari Buleleng, dari Bali, I Gusti Bagus Sugriwa, kemudian menyambut, jadi menambahkan ungkapan Tanhana Dharma Mangwa. Oke. Nah, kemudian mari kita bahas bagaimana logo Bhinneka Tunggal Ika atau logo Pancasila yang kita kenal saat ini. Nah, pada saat itu dilakukan sayembara ya untuk menentukan lambang negara dan semboyannya. Nah, ternyata ada dua rancangan yang diterima pada saat itu, yaitu rancangan oleh M. Yamin dan Sultan Hamid II disetujui. Nah, namun ternyata rancangan M. Yamin itu ditolak. Kenapa ditolak? Itu karena masih ada tanda-tanda atau masih ada sinar matahari yang menunjukkan seolah-olah menunjukkan masih ada peranan Jepang ya. Jadi kan kita tahu bahwa bendera Jepang itu kan ada simbol mataharinya, negara matahari. Jadi di sini ada matahari terbit, itu seolah-olah Indonesia masih di bawah kendali Jepang. Oh ya, maaf, ini ada kesalahan di sini ya. Di sini bukan rancangan M. Yamin, tapi rancangan Sultan Hamid. Jadi yang diterima itu adalah rancangan Sultan Hamid. Ya, ini yang diterima. Oke. Nah, rancangan M. Yamin kemudian bisa kita lihat itu diperbaiki oleh Partai Masyumi. Kenapa? Karena di sini coba kita perhatikan ada tangan yang memegang perisai.
itu terlalu mitologis menurut Masyumi. Ya, terlalu mitologi. Jadi, kok bisa ada tangan manusia padahal itu adalah hewan? Nah, akhirnya atas saran Masyumi itu dihilangkan. Dan kemudian Soekarno juga memberikan saran agar mengganti warna pita dari merah putih menjadi putih. Ini sebenarnya hitam putih ya. Jadi kita tidak bisa lihat jelas. Jadi awalnya itu pita yang dipegang, yang dicengkram oleh si logo dari Sultan Hamid ini itu warnanya adalah merah putih, kemudian diperbaiki oleh Soekarno menjadi putih. Nah, kemudian Presiden Soekarno memperkenalkan rancangan itu dalam sidang kabinet RIS. Ya. Oh, sorry, maaf. Maksud saya rancangan ini kemudian dipakai dalam sidang kabinet RIS Republik Indonesia Serikat. Kemudian Soekarno memperkenalkan di Hotel Des Indes pada tanggal 15 Februari 1950. Nah, yang diperkenalkan oleh Soekarno itu adalah seperti ini. Ya, itu seperti ini. Jadi dibuat gagah sedikit. Dibuat gagah. Nah, ada beberapa perubahan. Nah, coba kita lihat bentuk kepalanya yang dari awalnya seperti ini, atas saran dari Masyumi dan Soekarno itu kemudian diperbaiki seperti ini dan digunakan dalam sidang kabinet RIS dan diperkenalkan di Hotel Des Indes. Nah, setelah itu di sini masih ada perubahan. Jadi Pak Soekarno kemudian meminta pelukis istana yang bernama Dullah pada tanggal 20 Maret 1950 untuk memperbaiki desain. Nah, dari yang diperbaiki itu adalah kita lihat kepalanya itu masih pelontos, masih botak. Jadi kurang gagah ya, kurang gagah. Akhirnya diberikan perbaikan, diberikan jambul. Diberikan jambul seperti ini. Nah, ini sudah ada keren, ada jambulnya. Nah, coba kita lihat kalau kepalanya seperti ini itu agak mirip dengan lambang kepala Amerika ya, Amerika Serikat. Jadi diperbaiki sedikit, dikasih jambul dan dibuat gagah. Nah, kemudian Pak Soekarno juga memperbaiki. Jadi awalnya itu cengkraman kaki burung Garuda itu di belakang, itu Pak Soekarno memindahkan di bagian depan seperti ini. Nah, inilah rancangan final, logo final kita, logo negara Indonesia yang kita gunakan saat ini. Jadi inilah perkembangan perumusan logo lambang negara. Nah, sekarang kita bahas bagaimana Bhinneka Tunggal itu dalam konteks Indonesia. Oke. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan dengan 5 pulau besar dan beberapa pulau-pulau kecil. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke untuk bagian barat dan ke bagian timur, kemudian dari utara ke selatan itu dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, terdapat beragam suku, terdapat beragam bahasa, budaya, agama, adat, dan lain-lain. Jadi, inilah yang perlu dipersatukan melalui Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pulau-pulau di Indonesia itu berjumlah sekitar 17.508 buah pulau besar dan kecil. Nah, teman-teman bisa melakukan mengupdate data terbaru. Ini saya menggunakan data lama. Jadi data terbaru itu dari BPS, silakan diupdate. Kemudian suku di Indonesia itu berjumlah lebih dari sekitar 1.128 suku bangsa. Kemudian lebih dari 700 bahasa daerah. Kalau saya tidak salah, saya sempat membaca update dari Badan Pusat Statistik, itu bahasa di Indonesia itu sekitar 1.200-an yang sudah terkonfirmasi. Nah, silakan teman-teman memastikan ulang informasi tersebut.
Nah, kemudian Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya, sejak Indonesia merdeka, kalimat Bhinneka Tunggal Ika dicantumkan di lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf Latin pada pita putih yang dicengkram burung Garuda tersebut. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebelum adanya perubahan, pengakuan atas kebinekaan ini itu dicantumkan pada pasal 18. Jadi boleh teman-teman mengecek Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan, sebelum amandemen. Pasal 18 itu menyatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sidang pemerintah negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Nah, jadi di sini kita sudah lihat bagaimana keragaman di Indonesia, ya. Nah, selanjutnya penjelasan dari pasal 18 itu menyatakan bahwa dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250, ya. Jadi seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Jadi, tentang keberagaman ini itu sudah diatur jauh-jauh hari di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Nah, kesadaran akan kebinekaan atau keberagaman ini juga nampak dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Nah, ada beberapa buktinya, ada beberapa dasar hukumnya yang merupakan wujud keberagaman, seperti misalnya pasal 6A ayat 3 itu menyatakan kira-kira seperti ini, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, kita lihat ya bahwa dalam rangka menghormati keberagaman ini, tetap menghormati hak-hak di setiap daerah, maka dilakukan pengaturan tentang siapa yang menjadi pasangan terpilih. Ya, jelas di dalam pasal 6A ayat 3. Tetapi teman-teman sekalian, kita tahu bahwa dari hasil keputusan MK, jika misalnya pasangan calon presiden dan wakil presiden itu hanya 2 calon, maka yang dilihat itu adalah jumlah suara terbanyak. Ya, jumlah suara terbanyak. Kita lihat kemarin waktu Pilpres tahun 2000 yang baru-baru ini, berarti 2019, ya. Sebenarnya jika dilihat dari pasal ini itu tidak memenuhi, tetapi karena cuma 2 calon, maka yang diambil adalah tetap suara terbanyak. Nah, selanjutnya dalam pasal 18, kemudian pasal 18A dan pasal 18B itu aturan yang mengatur bagaimana mengelola negara. Ya, terutama berkaitan dengan otonomi. Jadi di pasal 18 itu menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah
semua ketentuan itu dirumuskan tetap dalam kerangka menjamin dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Jadi di pasal 18 ini diatur bagaimana posisi daerah, bagaimana hubungan dengan pusat, bagaimana otonomi daerah. Nah, itu lagi-lagi dalam rangka menghormati keberagaman. Kemudian dalam pasal 25A ya, itu tentang kira-kira ciri Nusantara ya. Jadi pasal 25A itu berbunyi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ini mengatur tentang wilayah negara NKRI yang berciri Nusantara. Selanjutnya dalam pasal 26 ayat 1 itu tentang warga negara. Jadi disebutkan bahwa warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi ingat bahwa warga negara itu bukan hanya orang asli saja, tetapi bisa juga orang asing tetapi memenuhi syarat oleh undang-undang dijadikan sebagai warga negara. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian dalam pasal 29 ayat 2 itu mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa keanekaragaman agama di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia ada 5 agama yang diakui. Ada Islam, kemudian Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Jadi ada 5 agama yang diakui saat ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah ini kita lihat di sini betapa beragamnya Indonesia, mulai dari pakaian adat, kemudian baju adat, rumah adat, agama, kemudian bahasa. Coba kita lihat di sini bahwa setiap daerah itu memiliki banyak bahasa. Seperti misalnya Aceh, itu ada 7 bahasa. Ada Maluku Utara, ada 17 bahasa. Sulawesi Selatan ada 14 bahasa. Ya, padahal yang di Sulawesi Selatan yang kita kenal itu ya ada bahasa Bugis, ada Bugis Makassar, ada Toraja ya. Tapi ternyata di sini update ada 14 bahasa. Jadi luar biasa sekali keanekaragaman di Indonesia. Nah, selanjutnya pasal-pasal yang sebagai wujud dari keberagaman itu adalah pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan dalam berkeyakinan atau beribadah, kemudian pasal 32. Nah, di pasal 32 ini teman-teman sekalian, itu merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Jadi jika misalnya ditanya pasal yang mengatur tentang pengakuan atas keberadaan masyarakat adat, itu jawabannya adalah pasal 32. Nah, pertama menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh negara. Jadi negara kita berdasarkan pasal 32 itu sangat menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Kemudian yang kedua, mengenai tugas negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah upaya negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Jadi sangat jelas ya bagaimana negara memberikan kebebasan bagi seluruh elemen untuk tetap memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Meskipun sekarang sudah banyak sekali perubahan zaman, adanya budaya-budaya yang masuk, tetapi
pemerintah atau negara mengharapkan kita bagaimana tetap melestarikan keberadaan budaya-budaya tersebut. Nah, kemudian pasal yang terakhir dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang keberagaman itu adalah pasal 36A. Di situ dijelaskan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengukuhkan pentingnya keberagaman dalam pembangunan. Jadi teman-teman sekalian, itulah materi singkat berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita review kembali bahwa biasanya pengalaman dari peserta yang telah mengikuti tes TWK tahun lalu itu yang dijadikan sebagai soal itu adalah biasanya dari tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bagaimana proses peresmian dan penggunaan logo ya, kemudian bagaimana konteks Bhinneka Tunggal Ika dalam payung hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah materi yang bisa saya sharing kepada teman-teman sekalian. Nah, untuk soal-soal dari materi Bhinneka Tunggal Ika nanti akan saya share melalui video selanjutnya. Jika misalnya teman-teman ingin mencari informasi lebih luas, silakan mengakses website kami di lppapmatapuna.com. Nah, jika teman-teman sekalian tidak ingin ketinggalan video selanjutnya, silakan klik tombol subscribe. Nah, jika Anda suka dengan video kami, silahkan klik tombol like and share. Dan jika ingin memberikan komentar, silahkan melalui kolom komentar. Nah, harapan kami, teman-teman sekalian, jangan tunggu formasi ya. Jadi, mari kita curi start dengan belajar. Semoga teman-teman semua tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus belajar bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.